akan dipindah mati. Ya, tahun ini siapa-siapa sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, tahun ini si fulan ajalnya tanggal sekian, bulan sekian, ini sekian. Ditulis. Tahun itu sudah ditulis semua sama Allah Subhanahu wa taala. Ditentukan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala ajalnya manusia. Ajal daripada makhluknya Allah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa yuktabu haju baitillah, dan malam nisfu Sya'ban juga ditentukan orang si fulan bin fulan tahun ini haji. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau malam nisfu Sya'ban, ya ikhwani wa akhwati, kalau pengen naik haji, doa yang benar-benar di malam nisfu Sya'ban biar tahun itu bisa naik haji. Bisa ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berhaji. Kalau pengen, ya ini salah satu resep biar cepat naik haji. Malam nisfu Sya'ban doa minta sama Allah. Walaupun kita nggak punya duit, ya, yang penting kita dulu minta dulu sama Allah Subhanahu wa taala agar ditulis. Siapa tahu, ya, tahun tersebut pas bulan haji, sebelum bulan haji kita dapat rezeki nomplok misalnya dari Allah Subhanahu wa taala, dapat bonus 300 juta, akhirnya nggak pakai ngantri, ambil haji plus. Ya, haji furoda, nggak pakai ngantri, bisa sekarang. Ada duit 300 juta, berangkat. Barangkali bisa, itu ketentuan Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala malam nisfu Sya'ban, kita minta kepada Allah pada malam itu ditentukan siapa saja yang berhaji pada tahun itu. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yaziduhum fihi ahadun wala yanqusu minhum ahad. Dan tidak akan lebih dan tidak akan berkurang, ya, siapapun pada waktu itu. Maksudnya yang ditentukan tadi tidak lebih, tidak kurang, semuanya tepat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang seorang ajalnya tahun itu wafat, maka sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu sudah haji, maka ya tahun itu ditulis daftar hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih di situ. Pas semuanya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu tepat, tidak akan meleset. Ya, kemudian pernah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Di malam nisfu Sya'ban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Ja'ani Jibril alaihi salam lailatul nisfi min Sya'ban. Malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak ila sama." Wahai Muhammad, angkat kepalamu, lihat ke langit, kata malaikat Jibril alaihi salam. Qala qultu lahu, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada malaikat Jibril, "Ma hadhil lailah?" Apa malam ini wahai malam Jibril? Kenapa kok engkau menyuruh aku untuk melihat ke langit? Emang malam ini ada apa wahai Jibril? Dijawab oleh malaikat Jibril alaihi salam, "Qala hadhil laila yaftahu Allah subhanahu wa ta'ala fiha thalathatu mi'ati babin min abwabir rahmah." Karena malam ini, kata malaikat Jibril alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala malam nisfu Sya'ban, malam ini Allah Subhanahu wa taala membuka 300 pintu daripada pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. 300 pintu rahmatnya Allah dibuka di malam nisfu Sya'ban. Yaghfiru likulli man la yusyrik bihi syai'a. Allah akan mengampuni dengan rahmatnya tadi. Allah akan mengampuni orang-orang yang tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa ayyakuna sahiran aw kahinan. Dan Allah akan mengampuni semua orang yang tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang tidak menjadi seorang penyihir, tukang santet, dukun santet, enggak akan diampuni dosanya walaupun datang malam nisfu Sya'ban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga tidak mengampuni kahinan, dukun, ya, tukang teluh, tukang apa lagi? Kalau dukun ini,
Tadi tukang santet, tukang sihir, ya semuanya, dukun semuanya sama. Au mudminul khamrin, atau orang yang kecanduan minuman keras, mabok. Orang yang sering mabok malam nisfu Sya'ban tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Au musirran 'ala riba, atau orang yang selalu melakukan perbuatan riba. Ya, selalu melakukan perbuatan riba. Wazina, dan seorang yang selalu berzina tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna haula'i la yughfar lahum hatta yatubu. Mereka tidak akan diampuni malam nisfu Sya'ban oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka taubat, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat daripada hambanya. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah itu selalu menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya berada di kerongkongan. Kalau masih ada nafasnya, masih dia ada umurnya, taubat kepada Allah pasti diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau sudah nafas berada di kerongkongan. Seperti Fir'aun tatkala mengejar Nabi Allah Musa alaihissalam, ya Nabi Musa selamat, kemudian Nabi Musa memukulkan tongkatnya kembali ke Laut Merah, kemudian Laut Merah bersatu kembali dan Fir'aun tenggelam. Semua pasukan Fir'aun tenggelam. Terakhir Fir'aun sudah menggap kata orang Jawa, tinggal selangkah lagi dia mati. Dia langsung ngomong, amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Aku yakin beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Apa yang terjadi? Dia tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya, dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena nafasnya sudah berada di kerongkongan. Jadi orang-orang ya yang tadi, ya orang-orang yang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, orang yang syirik kepada Allah, kemudian tukang santet, dukun, kemudian orang yang selalu minum minuman keras, kemudian orang yang selalu berzina, orang yang selalu makan riba, dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala malam nisfu Sya'ban kecuali mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian falamma kana rub'ul lail, itu malam awal malam, habis maghrib malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di seperempat malam, kira-kira maghrib jam 6, berarti jam 9 malam, datang lagi malaikat Jibril kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang malaikat Jibril kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan kembali, ya Muhammad irfa ra'sak, wahai Muhammad angkat kepalamu, lihat ke langit sana. Kemudian kenapa wahai Jibril? Faidza abwabal jannah maftuha, ketahuilah wahai Muhammad bahwasanya Allah membuka pintu-pintu surganya. Jadi pintu surga semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala malam nisfu Sya'ban. Wa 'alal babil awal malakun yunadi, dan di pintu surga yang pertama malaikat penjaganya mengatakan, tuba liman raka'a fi hadhil lailah. Malaikat pertama mengatakan, beruntung orang yang ruku pada malam hari ini. Orang yang ruku melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat yang di pintu surga yang kedua juga mengatakan, tuba liman sajada fi hadhil lailah. Beruntung orang yang sujud pada malam hari ini wahai Muhammad. Ya, malaikat penjaga pintu surga kedua mengatakan, ya beruntung orang-orang yang sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, kata malaikat tersebut. Wala babit tsalits malakun yunadi tuba liman da'a fi hadhil lailah. Malaikat yang penjaga pintu surga ketiga, dia katakan, beruntung orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Makanya malam nisfu Sya'ban kita dianjurkan juga banyak berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wala babir rabi, dan pintu yang keempat, pintu surga yang keempat, ada malaikat mengatakan, tuba lidzakirina fi hadhil lailah. Beruntung bagi orang-orang yang berzikir pada malam hari ini. Makanya orang-orang tua kita dulu kalau sudah malam nisfu Sya'ban, ya mereka membaca Al-Quran, membaca Yasin, membaca tahlil, berbuat amal baik, membaca salawat kepada baginda Nabi, bahkan mereka melakukan sholat tasbih. Ya, dianjurkan tatkala malam nisfu Sya'ban kita melakukan sholat tasbih. Karena dalam sholat tasbih itu banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar berapa kali? Ya, berapa kali? 300 kali. Makanya ya sholat tasbih adalah sholat yang tepat kalau dilakukan malam nisfu Sya'ban. Sudah pernah praktekin belum nih sholat tasbih malam nisfu Sya'ban? Belum. Kalau belum, coba praktekkan malam nisfu Sya'ban. Jam 12 malam atau sebelum subuh, ambil wudu, sholat tasbih. Ya, insyaallah diampuni dosa-dosa kita, dan malaikat penjaga langit ketiga mengatakan beruntung orang-orang yang membaca zikir pada malam hari ini. Yang langit yang keempat mengatakan beruntung orang-orang yang berzikir pada malam hari ini. Kemudian malaikat yang menjaga pintu surga yang kelima, beliau mengatakan, tuba liman baka min khasyatillah fi hadhil lailah. Beruntung bagi orang-orang yang menangis, melinangkan air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ainani la yamassuhuma annar. Ada dua mata yang enggak akan terkena oleh api neraka. Kalau matanya saja sudah enggak kena api neraka, apalagi badannya, karena mata adalah termasuk anggota badan, berarti seluruh tubuhnya enggak akan terkena api neraka. Mata apa aja itu? Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Yang pertama adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah. Dia pernah berdosa, tengah malam dia bangun, ya, sholat tahajud, berzikir, mohon ampun, baca istighfar kepada Allah, ingat dosa-dosanya yang dulu, sampai melinangkan air mata. Ini mata ini tidak akan tersentuh oleh api neraka. Kemudian yang kedua, ainun batat fi sabilillah. Mata yang digunakan di malam hari untuk menjaga sabilillah, jaga pesantren, jaga madrasah, ya jaga keluarga. Ya, ini termasuk insyaallah mata-mata yang tidak akan terkena oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di langit yang ke-6 ada malaikat, di pintu surga yang ke-6 ada malaikat juga yang mengatakan tuba lil muslimina fi hadhil lailah. Beruntung bagi orang-orang yang memeluk agama Islam, orang-orang muslim pada malam hari ini. Mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat yang menjaga pintu surga yang ketujuh juga mengatakan, al min sa'ilin wa yu'ti su'lah. Siapa yang minta pada malam hari ini, maka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dia minta. Maknanya malam tersebut adalah malam diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala babit tamin. Kemudian di pintu surga yang ke-8, ya Allah, malaikat mengatakan, al min mustaghfirin wa yaghfiru lahu fayughfaru lahu. Siapa yang minta ampun kepada Allah malam hari ini, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang minta berdoa kepada Allah dikabulkan, orang yang minta ampun kepada Allah diampuni dosa-dosanya kalau dia melakukannya di malam nisfu Sya'ban. Faqultu, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ila mata takunu hadhil abwab maftuha. Sampai kapan pintu surga ini semuanya terbuka wahai Jibril? Qala ila tulu'il fajar, sampai terbitnya fajar. Jadi malam itu ya semua orang yang meminta berdoa kepada Allah dikabulkan, orang yang beristighfar dikabulkan, orang yang berzikir dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah, orang yang
sujud, melakukan sholat, mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai kapan? Mulai habis maghrib sampai terbitnya fajar, ila tulu'il fajri. Tsumma qala ya Muhammad inna lillahi ta'ala fiha utaqa minan nar bi'adadi sya'ri ghanami kalbin. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini mengampuni hamba-hambanya sebanyak bulu domba-domba Bani Kalb. Bani Kalb ini adalah satu kabilah di zaman baginda Nabi SAW yang paling banyak punya kambing. Bahkan 2 lembah itu dipenuhi oleh kambing-kambingnya Bani Kalb. Jadi Allah malam nisfu Sya'ban mengampuni hamba-hambanya ya sejumlah bulu-bulu yang ada di tubuhnya kambing-kambing yang dimiliki oleh Bani Kalb. Berapa miliar bulu? Ya bukan bulu, ya bulunya itu bukan satu kulit, bukan. Ya, setiap bulunya, bukan kulitnya. Kalau kita nyembelih kambing kita kulitin kan banyak bulunya. Nah, bulunya itu setiap bulu ya itu satu setiap kulit itu banyak bulunya. Ini apalagi kambingnya sudah ribuan, dikalikan saja berarti sejumlah itulah orang-orang kaum muslimin yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, malam nisfu Sya'ban yang insyaallah akan datang ini, mari kita sama-sama kita sambut, kita hidupkan malam nisfu Sya'ban tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak berzikir, dengan banyak istighfar kepada Allah, dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena malam itu juga malam ditentukannya ajal seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam itu juga ditentukan orang itu berhaji atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala tahun tersebut. Dan juga malam itu juga dibuka pintu langitnya Allah Subhanahu wa taala, pintu surganya Allah Subhanahu wa taala menyambut mereka-mereka yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari sebelum datangnya malam nisfu Sya'ban ini kita planning apa yang bakal kita lakukan di malam nisfu Sya'ban. Ibadah apa yang kita akan kerjakan di malam nisfu Sya'ban. Kita planning, apakah kita kumpul baca Yasin bersama, sholat tasbih berjamaah misalnya, boleh dilakukan dengan sholat tasbih berjamaah. Kemudian khataman Quran misalnya, boleh kita lakukan. Kita hidupkan malam nisfu Sya'ban itu dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan 2 pertanyaan saja. Dari ikhwan 1, dari akhwat 1. Karena habis ini ana ada Al-Fakir ada rutinan lagi. Lanjutkan rutinan. Monggo silakan. Baik, silakan. Ada pertanyaan terkait dengan tema dari ikhwannya? Monggo Mas. Dari akhwat ada? Monggo. Silakan. Udah jelas kayaknya. Atau malah nggak paham diskusi kapan ya? Sekarang kalau di bulan Sya'ban, sekarang tanggal berapa Sya'ban sekarang? Nah, ini insya Allah tepat malam nisfu Sya'ban tahun ini menurut kalender yang saya punya tepat di malam Ahad, malam tanggal 25. Makanya yang biasa keluar ke mall ya ganti ibadah kepada Allah. Yang biasa berdua janjian atau bioskop apa berhenti dulu, malam nisfu Sya'ban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dikasih clue-nya sama Nabi. Berarti malam Ahad. Malam Ahad depan ya. Depan. Minggu depan. Silakan yang ingin bertanya seputar yang disampaikan oleh beliau. Ada? Afwan? Ya. Afwan? Ada yang bertanya? Nyampe. Ya, boleh. Kalau misalnya di malam nisfu Sya'ban buat yang perempuan mungkin sedang berhalangan atau kira-kira apa amalan yang bisa dilakukan di malam itu?
Ya, kalau ada seorang perempuan malam nisfu Sya'ban kan kita dianjurkan untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya baca Yasin dan lain sebagainya. Boleh ikut baca Yasin enggak apa-apa, tapi dalam hati. Ya, baca Yasin 3 kali dalam hati enggak apa-apa. Jangan, yang penting jangan melanggar aturan fikihnya. Kan yang aturan fikihnya nggak boleh megang Quran, nggak boleh baca Quran. Tapi kita misalnya kawannya dia yang baca, kita dengerin sambil kita baca dalam hati. Nah, itu satu. Kedua, kalau untuk ibadah yang lain misalnya sholat tasbih apa nggak bisa, ya isi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun, semua zikir. Ya, semua zikir dikerjakan. Ya, zikir apa saja yang enak menurut hati. Dan zikir itu misalnya baca kita la ilaha illallah, terus ganti lagi biar nggak bosan. Ya. Nanti baca sholawat, tergantung. Kalau satu putaran tasbih misalnya la ilaha illallah, sudah bosan baca sholawat, nanti baca istighfar. Terus yang penting kita malam itu kita isi dengan ibadah kepada Allah, kita zikir kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kalau berdoa dalam keadaan udzur pun nggak apa-apa, boleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu saja. Yang penting kalau baca Quran dalam hati, jangan diucapkan. Itu aja. Ada lagi satu lagi, baru satu lagi, boleh. Yang ikhwan. Waalaikumsalam. Kebiasaan di malam Sabat itu memang jika ada dilakukan bacaan Yasin 3 kali. Ya. Di situ ada istilahnya Kenduri. nampak apa? Ada air. Ada orang minta air, jemaah. Nah, seperti bacakan Yasin itu tahulah kegunaannya itu apa. Tapi apa hukumnya itu? Air. Ya. Ya, ini alhamdulillah ya di kampung kadang malam nisfu Sya'ban itu ada orang yang baca Yasin 3 kali, kemudian bawa air, minta airnya gitu ya. Airnya diminta sama orang kampung apa gitu sama orang. Nah, itu apa-apa, boleh. Karena air yang sudah dibacakan ayat-ayat Allah, air yang yang dibacakan dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu khasiatnya beda dengan air biasa. Seperti air ini misalnya, ya. Baru ngambil dari toko dibuka, kemudian taruh di gelas dengan air yang sudah kita bacakan sholawat, atau taruh saja tadi baca maulid ditaruh, airnya dibuka ditaruh, insya Allah itu air lebih banyak fadilahnya, banyak manfaatnya. Air doa itu. Ya, itu air doa. Ada satu penelitian di Jepang, ya, bahwasanya ini orang kafir yang meneliti air yang dibacakan di dalamnya doa-doa dengan air yang tidak sama sekali, itu ada perbedaan dari sifatnya. Airnya itu ada perbedaan, molekulnya itu berbeda. Ya, apalagi diisi dengan doa-doa, dengan musik saja katanya ada beda. Ya, dikatakan di dalam penelitian begitu. Dengan musik yang lembut, musik rock itu berbeda. Sifatnya air bisa mengikuti. Diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah air itu berkhasiat. Dan kadang ya masyarakat kita ini alhamdulillah ya diajarkan oleh ulama-ulama kita, kadang kalau sudah malam nisfu Sya'ban mereka bawa air yang sebagian mereka konsumsi, sebagian mereka bawa ke kuburan, disiramkan kepada ya kuburan yang orang-orang yang sudah meninggal. Nah, itu bagaimana hukumnya? Enggak apa-apa, boleh. Seperti halnya di Jawa, kalau sudah malam nisfu Sya'ban ini, ya setelah kalau sudah datang bulan Sya'ban, bulan Roah, biasanya ada nyekar, betul. Kalau orang Jawa biasanya nyekar, ziarah ke kuburan, ya ziarah ke kuburan, mendoakan orang-orang yang sudah wafat, dan itu juga tujuannya kita meminta maaf kepada orang yang sudah mendahului kita. Kita minta maafnya, itu tujuannya demikian. Ya, tujuan daripada ulama meminta maaf kepada yang hidup dan juga yang sudah wafat. Dan kemudian ziarah kepada baginda, kepada
mereka orang-orang yang sudah wafat itu bukan tidak menyalahi syariat. Memang dulu baginda Nabi SAW pernah melarang para sahabatnya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri. Aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Kenapa? Kapan? Waktu baginda Nabi SAW berdakwah di Mekah selama 10 tahun. Baginda Nabi mengajak orang untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau melarang untuk berziarah kubur karena takut iman mereka belum kuat, akhirnya kembali keluar daripada Islam. Maka dari itu ya baginda Nabi melarang berziarah kubur pada waktu beliau masih ada di Mekah. Tapi setelah iman mereka kuat berada di kota Madinah bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala fazuha, kata baginda Nabi. Sekarang baru kalian boleh ziarah kubur. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap Allahumma shalli Muhammad sering berziarah ke kuburannya para sahabat di Jabal Uhud. Beliau mendoakan Sayyidina Hamzah, paman beliau dan sahabat-sahabat yang lain. Bahkan di akhir hayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau sakit dan tidak bisa berjalan pada waktu itu, beliau minta dipapah oleh Sayyidina Ali dengan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Sayyidina Abbas atau Abdullah bin Abbas pada waktu itu ya kemudian minta dibawa ke pemakaman Baqi. Karena pemakaman Baqi ini di seberang kuburan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang. Berarti itu rumahnya baginda Nabi di sebelah rumahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi minta digotong dipapah ke kuburan Baqi. Sampai di kuburan Baqi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan beliau mendoakan orang-orang yang sudah mendahului beliau daripada sahabat-sahabat ya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didoakan semuanya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, putri-putri beliau sudah wafat didoakan juga oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ziarah kubur tidak menyalahi syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama. Kemudian yang kedua, kalau sudah kebiasaan orang Jawa nyekar ini beli kembang. Betul. Beli kembang taruh di atas kuburan. Apakah itu boleh apa tidak? Boleh. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu ya pernah berjalan dengan sahabat-sahabatnya. Tatkala melihat ada dua kuburan, beliau berhenti, ngambil pelepah korma ditaruh di atas kuburan. Ya, pelepah korma yang masih basah ditaruh di atas kuburan. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua orang yang ada di kubur ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak memperhatikan najis daripada kencingnya. Dia lagi disiksa, dua orang ini lagi disiksa. Kemudian baginda Nabi mengambil pelepah korma ditaruh di atas kuburan dan beliau mengatakan selama pelepah korma ini masih basah maka Allah meringankan adabnya orang yang ada di dalam kubur tersebut. Karena ya ulama-ulama kita mengajarkan kepada kita untuk beli bunga karena di sini memang nggak ada pelepah korma. Betul. Kalau ada pelepah korma habis kormanya di sini. Ya, jadi nggak ada pelepah korma jadi diganti dengan kembang kantil, kembang kertas, pandan. Sama tujuannya selama kepandan itu masih sisiran pandan tadi masih basah, ya Allah Subhanahu wa taala insyaallah kalau orang yang dalam kubur itu berdosa dan sisa oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan diringankan adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita nyekar tidak usah diragukan. Ya, ini sudah diajarkan ulama-ulama kita dan semuanya berdasar kepada hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita hiraukan orang-orang yang mengatakan tidak boleh, haram, syirik dan lain sebagainya. Kita ikuti ulama-ulama kita yang dulu karena mereka orang-orang yang pintar. Ulama-ulama kita ini orang-orang yang cerdas, gak mungkin bicara tanpa dalil. Semuanya ada dalilnya, ada hukumnya dan tidak akan keluar daripada ajarannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah waktunya berhenti. Ya, para lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup sama-sama dengan baca ya Rabbana A'tarafna. Ya Rabbana A'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna 'ala alladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-'awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina
والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الطش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربت لنا في ديننا ما الكتر أنت وذكر ربي وفقنا وفقنا ما ترضى ديك ونفع الكرم ورزق لكل أهل دائما وخلات سؤال عمنا أهد بالخير ونكفى كل شر ربنا اسل لنا كل شؤون وقرب رضا منك العيون واقتنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا نسن ونون ربي كبير واستر أن تكرم من ستر وصلاة الله تكشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب في النشي شفاء وعلى آله كرم شرفا وعلى صاحب المسابيل الغرار الله واهدنا بهداك وإيانا ممن يسأله في رضاك ولا توالدنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلاف أمرك وعصاك واسمنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.